Shalom, kali ini kita akan melanjutkan yang minggu lalu seri kita mengenai Injil-Injil yang ada dalam kitab-kitab yang ada di Alkitab. Kalau minggu lalu kita sudah belajar di kitab Yeskiel, yang memang secara singkatnya nanti baru di program lain akan dijelaskan secara rinci. Dan kali ini kita akan masuk ke kitab Daniel. Injil menurut Daniel hadir dalam wahyu yang cemerlang tentang kuasa Allah untuk menebus umatnya, mengalahkan musuh-musuh mereka dan merencanakan masa depan mereka. Kita tidak akan melihat kebenaran Injil dengan jelas jika kita terjebak dalam dua pendekatan yang umum dan keliru terhadap kitab ini. Yang pertama, menjadikan Daniel sebagai objek penyembahan kita, atau yang kedua, menjadikan Daniel menjadi subjek perdebatan kita. Kita tergoda untuk menjadikan Daniel sebagai objek pemujaan kita di baku pertama kitab ini, yang sebagian besar merupakan biografi hidupnya. Keberanian dan kesetiaan Daniel di negeri yang kejam dan ditawan dapat mudah menggoda kita untuk menjadikannya pahlawan utama dalam teks ini. Dengan melakukan hal itu, kita mengabaikan pesan Daniel sendiri, yaitu Allah adalah pahlawan. Allah menyelamatkan orang-orang yang berdosa dan lemah. Ia membiarkan orang-orang muda dari kenajisan dan orang-orang tua dari zina. Ia menjawab doa dan menafsirkan mimpi. Ia meninggalkan orang yang rendah hati dan merendahkan yang sombong. Ia membenarkan orang-orang yang setia dan menaklukkan orang-orang yang tidak saleh. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang mengingkari perjanjian dengan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Daniel bertindak atas kasih karunia Allah yang Allah berikan berulang kali, tetapi Allah selalu menjadi pribadi yang pertama-tama yang menyediakan sumber daya, kesempatan, dan penyelamatan yang dibutuhkan untuk kesetiaan Daniel. Jika kita membalik urutannya dan menjadikan kasih karunia Allah bergantung pada kebaikan Daniel, maka kita mengabaikan pesan Injil yang disampaikan oleh Daniel dan menghasilkan penyembahan pahlawan melalui kisah-kisah petualangan, alih-alih penyembahan ilahi melalui Injil menurut Daniel. Bagian kedua dari kitab ini yang memuat sebagian besar isi nubuat dapat membuat kita rentang terhadap pesan kedua, yaitu menjadikan Daniel sebagai pokok perdebatan kita tentang eskatologi atau akhir zaman. Kitab ini memuat beberapa nubuat yang paling menakjubkan dan terperinci dari dalam seluruh kitab suci. Berabad-abad sebelumnya Daniel meramalkan peristiwa-peristiwa penting seperti suksesi kerajaan-kerajaan besar, dan ia menceritakan rincian dengan yang setepat gejala-gejala penyakit yang akan membunuh raja di masa depan. Daniel juga berbicara tentang masa depan umat Allah dalam penglihatan-penglihatan yang sulit dipahami dan yang berhubungan dengan beberapa peristiwa
yang masih akan terjadi di masa depan kita. Ini adalah nubuat-nubuat yang penting. Tetapi kita bisa menjadi begitu tertekan dan agresif tentang penafsiran aspek-aspek tertentu dari nubuat-nubuat itu, sehingga kita mengabaikan pesan utamanya. Nah, apa sih pesan utamanya itu? Allah akan menyelamatkan umatnya dari dosa dan kesengsaraan mereka melalui karya seorang Mesias. Orang benar yang akan dibenarkan, kejahatan akan dihancurkan, dan berkat-berkat perjanjian yang akan menang karena Yesus akan memerintah. Semua ini terjadi bukan karena manusia yang mengendalikan nasib mereka atau layak mendapatkan penebusan Allah, tetapi karena kasih karunia menggunakan kuasanya yang berdaulat untuk memelihara belas kasihan perjanjiannya selamanya. Ini juga merupakan Injil menurut Daniel yang seharusnya memberi kita keberanian untuk melawan musuh-musuh kita, harapan dalam kesusahan kita, dan ketekunan dalam pencobaan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu, dan apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. See you.